sini kami selaku warga dan sebagai konsumen pihak developer Elva Jaya Perumahan Citra Suara Riverset beramai-ramai ke sini ingin niat menanyakan dan menuntut hak kami sebagai konsumen. Saya buka awal dengan seperti itu dulu. Mungkin Pak Aris atau dari pihak Elva Jayanya punya jawaban dan tanggapan untuk kami sebagai warga dan sebagai konsumen, bagaimana masalah hak kita seperti jalan, seperti got, semuanya. Soalnya kita fasilitas sama sekali sini belum kita dapatkan sesuai dengan kriteria yang harus kita dapatkan semestinya. Silakan Bapak. Sudah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan bapak-bapak ya dari blok H ya. Perwakilan Pak. Ini perwakilan bukan per blok Pak. Umumnya CSR lah. Iya. Nanti kita udah dapat info kemarin dari Pak RW juga, kita komunikasi sama Pak RW. Kebetulan saya divisi estate bagian menyampaikan komplainan keluhan. Dan insya Allah setiap komplainan yang masuk itu saya selalu berusaha untuk saya sampaikan ke pihak terkait. Karena untuk pengerjaannya kan bukan oleh kita langsung, dan selalu ada koordinasi dan konsolidasi dengan divisi-divisi yang lain. Sebetulnya untuk keluhan-keluhan tersebut sudah sering masuk ke kita, khususnya ke saya, karena biasanya warga langsung ke saya komplainnya gitu ya, dan saya langsung teruskan. Saya dapat info sekilas sih, mungkin nanti untuk lebih jabar lebih ininya sama pihak dari Pak Muhammad nanti, tapi sekilas ini kita untuk schedule progres pengerjaan infrastruktur di perumahan, khususnya di CSR, bukan hanya di blok A saja, itu kita sudah punya schedule ya. Dan kita masih progres jalan gitu, progres jalan. Nah, itu kita udah ajukan, udah ajukan, dan jalan juga sudah kita ajukan ya, untuk pembangunan jalan. Juga kita udah langsung ke pusat, karena yang pengerjaan bukan oleh pengerjaan itu, proyek didanai itu bukan oleh kita, langsung dari pusat. Jadi kita di pusat, itu ya mungkin Dikukuhkan. Kenapa? Di pusat dikukuhkan. Jadi Kita bukan dibukukan, karena kita udah punya 3 proyek, jadi ada antriannya mungkin ya. Oke, untuk hal itu saya juga kurang paham, karena yang mengurusnya kan pihak ada divisi yang lain ya. Tapi untuk keluhan-keluhannya sudah saya sampaikan ya. Mungkin yang terlambatnya itu mungkin yang jadi ininya ya, yang jadi kendalanya. Ya untuk lebih ininya. Kalau buat progres jalan ya Pak ya, karena kita kan sudah mulai nih Pak di kemarin seperti saya ngomongin ke Pak EG, Pak Alam, kita kan sudah mulai di karena kan kita bertahap sampai ke depan, karena blok A itu nanti ada pembangunan lagi di situ yang itu batu karangnya ya datang, bakalan datang batu karangnya, kita tinggal nunggu waktu aja Pak. Terus soal saluran kita juga Pak, itu saya dengar sih bukannya baru sebulan 2 bulan Pak. ya Bahasa itu bukan baru sebulan 2 bulan. Ini cicilan udah pada lama loh. Dan semua yang sudah akad kredit itu sudah dibayar cash sama BTN. Gitu. Ini kebanyakan kan developer terus terang aja, kalau saya sih tahunya gini, banyak kan bermainnya di KYG-nya aja juga, mereka juga peralihkan ke tempat lain. Di sini terrebut bertalai. Nanti di sana sudah berjalan barulah itu masalah-masalah KYG lah. Kayak gitu-gitu, makanya di sini bisanya ada 0, saya tahu persis semuanya. Ada 0% lah begini, saya tahu lah. Cuman ya tolonglah, yang namanya masyarakat sudah cicilannya 1 tahun lebih, itu biasanya itu ada tindakan. Sekarang Bapak bisa bilang begitu, dulu alasannya katanya nanti alat berat masuk, jalannya rusak. Loh, ini yang udah dipasang apa nggak hancur? Gitu loh. Jadi bukan satu alasan yang
satu templok dengan alat berat, nanti alat berat akan hancur jalan. Loh, yang lama ini bakal hancur gitu. Kalau memang sudah serah terima semua, itu udah hak warga gitu. Yang penting kan pelaksananya dulu. Hancur mau gimana ini udah tanggung jawab warga. Kalau sudah serah terima gitu loh. Jadi ini kayaknya bahasa ini kita udah bosan dengarnya. Intinya sih ke situ. Jadi mohon maaf sebelumnya Pak, kami sebenarnya kemarin itu sudah sering mendengar itu. Kemungkinan Bapak Aris dan Pak Muad juga udah dengar kalau Blok H itu konsumen paling baik itu jembatan developer karena nggak pernah komplain. Karena kami sudah mendengar hal itu dari awal, dari judulnya akan disampaikan keluhan-keluhan, tapi sampai sekarang belum berjalan. Ini udah setahun lebih kita menunggu Pak, gitu loh Pak. Jadi kami mohon dengan sangat, jangan sampai ada tindakan-tindakan yang di luar kehendak kita Pak, gitu Pak. Gitu loh. Kita masih mampu lah, kita mau persuasif dulu bagaimana sebaiknya. Dan kalau memang butuh janji, oke, kami kasih janji sampai deadline-nya bulan berapa? Kami masih mau terima Pak. Gitu loh. Asal dikerjakan dengan serius, Dengan serius. dan ada bukti nyatanya. Itu yang kami mau. Satu lagi, sebenarnya keluhan banyak. Jadi gini Pak, rumah subsidi ini program pemerintah yang sangat diawasi. Satu. Kedua, setiap saya masuk ke rumah aja, komplainan itu belum pernah dan didengar. Gitu. Sampai ibaratnya kita tinggal di rumah nggak layak, malah kebanjiran. Gitu. Sampai kamar aja udah bingung nempatinya, banjir. Tapi kita komplain, akhirnya kita kan semuanya bosan dengan komplainan yang nggak pernah didengar. Itu banyak sekali. Cuman mereka ya udahlah, masalah unit ya udahlah, kita bisa danain sendiri. Nah itu kan toleransi sendiri ya. Semua udah banyak lah yang toleransi. Udahlah, beresin sendiri lah. Cuman jadi kalau yang celaka itu udah bukan 1-2 orang Pak. Inilah akhirnya kita kesepakatan. Begitu dari jalan yang bagus ke jalan yang rusak, banyak yang jatuh. Sempat saya juga sama anak istri jatuh karena mau nanjak itu kelewat tinggi, jatuh. Itu udah beberapa orang. Jembatan Pak, jembatan penghubung antara Blok G. Sekarang kita udah rapi gitu. Itu parah itu Pak, karena sebelah doang itu yang dicari. Itu sampai. Bapak sekalian yang di sini perlu ada korban nyawa dulu sampai segitunya baru dikerjakan. Jadi memang sesuai dengan awal-awal dulu, tolong diperhatikan lah, karena ini kan progres, iya kita menghormati progres. Tapi kan perumahan ini kan sudah ditempati oleh Manusia Pak. Manusia. Ini manusia kita. itu tolong diperhatikan. Kita ini manusia Pak, bukan bebek. Apa ya sarana jalannya, saluran air. Ya minimal kalau memang masih ada progres, tolonglah kasih tembusan yang paling bagus. Pembuangan terakhirnya kemana biar nggak berputar ke situ aja. Otomatis kalau hujan itu terlalu lebat, mau nggak mau akan masuk ke dalam rumah. Dan saya itu juga mengalami. Semua warga juga pasti akan mengalami Pak. Ini ada mana nih pembuangan terakhir dan itu terarah. Dan pasti akan nggak sampai genang di lingkungan kita Pak. Jalannya udah belum kontrol, kayak bubur Pak. Iya. Tindakan nyatanya yang perlu kami rasakan sebagai konsumen Pak. Kalau saya boleh cek lah kemarin habis kerja bakti, Sebenarnya kalau komplainan itu terlalu banyak untuk masa komplainan. Yang paling utama itu Pak Aris, Ini bukan apa cuma namanya satu yang dua jembatan komplainan, penghubung hampir antara semua kita Blok mau G komplainan sama Blok A. seharusnya mau Itu komplain. benar-benar banyak yang sudah mau kecebur ke situ tuh. Jangan sampai ada yang kecebur, otomatis akan jadi korban. Itu PR yang paling utama.
Terus ya minta maaf. Ada semua kita Semua. ini sudah kita buat surat tuntutannya untuk Bapak. Pemasangan on blocknya itu juga. Jadi warga itu nempati rumah biar aman, nyaman gitu loh Pak maksudnya. Komplain serai itu baru foto sebelumnya. Kita juga ngerti kok progres kita masih panjang. Kita juga nggak ini Pak dari kemarin ini kita nggak udahlah mungkin udah ini. Cuman sampai sekarang kok malah ibaratnya depan dikerjain belakang terserah. Makanya kan tadi dengarnya oh kita udah lagi kerjain di blok B. Tadi yang duluan kita, blok B malah belakangan. Ya ke blok B malah yang duluan. Kalau kita samakan dengan developer lain kan nanti nggak enak. Ini kita sih masih ya istilah kekeluargaan di sini lah. Tapi kalau memang di sini sudah tidak ada lagi tindak lanjut. Iya itu Pak Mohan. Saya Blok B jangan akan lebih dikerjain jauh dulu lagi. Pak. Blok H dulu harusnya di on block Pak. Kalau dimulai dari blok G mungkin blok H kita ngerti ya. Kita ngerti karena duluan lah blok G. Tapi ini kan blok B barusan itu. Kenapa harus mereka yang duluan? Harusnya kita beres dulu di blok H, baru ke blok B gitu. Apa kita mesti blokir dulu? Yang blok B kita berhentiin kerjanya gitu. Ini mungkin di sini yang duluan diduluin gitu Pak. Jadi Dan gini Pak, kalau dulu oke lah, baru berapa orang yang nempati. Kalau sekarang kan udah banyak. Sekarang yang mau nempatin juga yang lain yang kosong bilang, ah jalan aja masuk becek, masuk dikit. Nggak mau mereka. Bingung gitu, mau nempatin banjir. Kayak di blok A di belakang banjir itu Pak. Di rumah khususnya rumah saya apalagi parah banget. Selalu Memang Gua kemarin. cepat Nggak jalan surutnya, soalnya, Pak. cuman selalu banjir. Keuangan. Ya sekarang masih belum masuk ke rumah. Udah sampai di karpos, Sebagian Pak. udah masuk Udah ada, karpos. kan? Itu sebagian itu udah masuk karpos. Kan masalahnya dari mana masuk ke Kalau nggak tahu nggak jelas itu pembuangannya kemana, gotnya. Drainase kita nggak jelas. Yang pasti mah akan jadi sumber penyakit lah. Detik-detik apa nyamuk. Iya, intinya. Kalau nggak ada arah terakhirnya ngalir kemana gitu pembuangan. Jadi ditembusin aja walaupun belum permanen, ditembusin aja. Kayak macam blok blok F Pak Wawan ya, itu sudah bagus. Walaupun belum permanen, tapi dari belakang gudang langsung ke kali yang kecil itu udah bagus Pak. Tuh, yang minimal setiap blok pun juga begitu Pak. Mohan. Tuh. On blok, saya minta tolong ditahan dulu yang di blok B. Blok H masih PR banget. Blok G pun juga masih PR banget. Blok H sama sekali nggak ada yang kena Kalau blok H itu lebih parah lagi. Kalau Bapak perlu foto-foto videonya saya semua ada. Jangan malu saya. Udah Bapak. Kemarin hari apa ya? Dari blok G sama blok H nyampe. Langsung saya udah cross ke apa? Udah saya langsung. Mungkin Bapak malas main ke blok H, becek, jadi kita videoin Bapak kalau malas main sama. Tapi bener Pak, blok H termasuk kreatif Pak. Mandiri dia. PJO kita bikin PJU sendiri itu lampu. pasang masing-masing. Jembatan Bapak saya rapiin, rumput Bapak yang berantakan segala macam. Beli mesin. Kita beli mesin, swadaya blok. Jadi gini nih Pak ya, saya mau ngasih tahu itu dulu Pak. Jadi kan ini ada poin nih Pak ya. Jadi kayak akses jalan, saluran sanitasi itu kan nanti saya usahain Pak ya. Karena kan sudah berjalan yang saya koordinasikan dulu sama Ahok yang pertama ini Pak. Terus penerangan jalan ini kan banyak yang mati putus-putus. Kan kita udah beli yang lampu kecil-kecil dulu nih Pak sambil menunggu itu ada tiangnya stangnya sambil menunggu model lampu kobra itu Pak. Itu kita lagi nunggu juga dari Ahok. Itu stangnya udah ada 15. Kemarin juga ada koordinasi sama Pak Alam. Jadi kita kondisikan nanti titik-titiknya mana kalau lampunya datang. Kalau lokasi tanah fasum tempat ibadat itu lagi di Ahok Pak. Sarana olahraga itu masuk Termasuk Pak. Cuman kita juga nggak mau janji-janji
terus Pak. Dalam arti kata kita nih sebenarnya udah bosen sama janji. Nah kita pengennya sekarang ini artinya nih kita kesini kita kan masih kekeluargaan. Nah kita minta tolong dari pihak bapak itu segera di mana dulu sih nggak jadi masalah gitu loh. Yang penting kan ada Ngasih gitu kepastian loh. lah Pak. Buktinya Kira-kira. ada. Oh kerjain ini dulu kita juga nggak akan tutup mata gitu. Tapi kalau sampai saya udah setahun di sini nggak ada perubahan apa-apa begini-begini, ya saya mungkin akan tindak lanjuti sampai di atas. Sama yang kayak jembatan tadi kan ada 2 tuh ya Pak, yang setengah ya. Ya ada 2,5 itu. Iya. Cepatnya itu emang udah masuk menu Pak. Ya kita doakan semoga progresnya lancar Pak. Cuman kami minta kepastian kapan mulai dikerjakan. Maka kita perlu tanda tangan pamuan di sana untuk pegangan kami bahwa pamuan itu sudah beritikat baik tanggung jawab, jadi kita bisa menuntutnya di sini lagi. Dan kita bisa akan meredam amarah yang di Warga yang lain. Nggak boleh Ini kita baru segini aja nih Pak. Kalau kita kerahkan semuanya warga sebagai konsumen nih kita bisa seperti apa di sini ramenya? Mungkin malu pasti Pak. Apa perlu kita blow up sampai ke pusat, sampai perlu kita ke media sosial, sampai bikin viral? Apa perlu seperti itu? CSR. kan nggak etis lah. Ya, nanti saya usahain yang nomor 1 kayak akses penghubung blok sama paving blok itu nanti saya usahain, karena kan yang blok B udah berjalan. Jalan utama sama komplek yang hujan sama saluran yang crossingan juga itu emang sepaket tuh Pak, karena kan paving sama saluran itu emang sepaket, karena kan banyak saya juga udah ngomong ke HO soalnya saluran itu kan nggak connect keluar ke sungai-sungai, itu udah diomongin juga. Penerangan jalan seperti yang tadi saya bilangin itu kita tinggal nunggu lampunya Pak, karena sekarangnya udah ada tuh Pak, itu di situ 15 kita tinggal nunggu lampunya. Penerangan jalan udah kami semua. Iya. Minta penggantian ya kita Pak. Dan kita kan modal sendiri minta penggantian dari developer. Oh ke pelapor juga ada penggantian. Iya, kita minta penggantian ya. Kita udah lagi ada. Pak Man, maaf. Iya itu sih Untuk Pak. yang utama itu akses jalan. Ini yang mengganti. Bulan ini bisa langsung Di berjalan. Pak, janjinya Pak. Yang bulan ya nanti saya koordinasikan dulu sampai atas Pak. Ini hasil koordinasi kapan kami tunggu informasinya? Nanti saya sampaikan ke Pak Alang, nanti Berapa lama? Iya, berapa lama? Jangan sampai nanti Masalahnya nih Pak, jujur. abang-abang Dari Pak RW kadang putus ke kami. Itu kita masalahnya sebagai warga. Ini kita makanya sekarang ngomongnya sebagai konsumen, sebagai warga kita kadang putus informasi dari Pak RW pada kita. Dan kita banyak mentok juga di Pak RW. Pak RW udah sampaikan tapi ternyata mentok pada lanjutannya. Makanya itu yang bikin kita jadi kayak gini. Sebenarnya kami bisa menghargai Pak RW gitu. Jadi seolah kami nggak percaya sama Pak RW, padahal nyampe terus ke sana. Alhamdulillah ya, mungkin nyampe tuh kan selama ini rupanya. Cuman ya itu makanya. nyampe terus kok Pak. Jadi kita dengar aspirasinya, kita usahain kalau Pak RW komplain kita cepat. Jadi begitu dapat video, makanya saya kan sering di-share ke warga siapa yang menemukan hal-hal yang kira-kira gelap atau betul, tolong kirim ke saya langsung Pak Sari juga mau Itu kan bahasa Pak. Bahasa semua orang bisa. Makanya sekarang yang kita perlukan eksekusinya ini. khusus blok H Pak. Khusus blok H. Saya minta itu dihargai dan ditandatangani. Biar kita juga tahu reaksi dari pihak developer. Dan saya minta Bapak bisa mendeadline-kan diri sendiri di situ kapan mulai mau dikerjakan. Kita tunggu 1 bulan Pak. Kita kasih waktu 1 bulan inilah. Ada sesuatu yang Bapak kerjakan untuk kami. Siap. Ini Pak, saya harus bicara dulu sama HO nih Pak ya, karena kalau buat deadline itu saya nggak bisa mutusin Pak ya, karena kan HO yang mutusin Pak. Jadi palingan saya tampung dulu, nanti saya secepatnya saya kasih kabar ke Pak Alam lah, perwakilannya Pak. Gimana? Kapan-kapan buat dikerjainnya. Dan itu Pak, satu tambahan di antara blok D sama blok E
itu kan jarak pisahnya jauh kan kosongnya. Itu kasihan, itu kadang hidup kadang enggak, udah kayak lampu apa aja tuh, hidup di sana mati di sini. Jangan gitu itu kan. Om, Kemarin kita aja mati itu. Iya. depan perumahan kita aja tulisan CSR aja udah kelihatan Bapak bagaimana sebagai pengurus di sini. Kasihan Promosi ibu-ibu orang yang mengambil bakal rumah sini bagaimana masuk ke dalam anak mobil gadis. masuk ke hutan. Lampu tidak ada di kantor masyarakat Bapak itu ke jalan. Gelapnya kayak apa ya Allah. Jarak posisinya antara blok D sama blok E itu jauh loh. Iya, makanya diusulin yang di pas tulisan CSR itu mana dulu. Aduh, tuh. Ya, orang nggak ada yang ngeliat orang lewatnya nggak ada yang ngeliat ini perumahan apa ini. Saudara mau main aja jadi males Pak. Kelewat kayak Saudara mau main jadi males. karena nggak kelihatan tulisan ya. Mau masuk gang sini tuh kelewat.